Dar, bangun Dar. Dar, bangun Dar, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Paps Podcast. Ada Rod. Kan belum gak siap saya, Bang. Mana kita lagi jalan-jalan. Tapi kok macet ya? Ini kan hari Sabtu, Der. Ah iya benar Ini- iya. Ini Jago Rewong ya. Jago Rewong. Terus jam segini hari Sabtu lu lewat Jago Rewong. Ya udah. gue ini loh, masalah gue nggak kalau ini Sabtu. Gue pikir kan karena kita biasa di hari biasa kan. Cuma karena berhubung Agung bisanya di Sabtu Minggu sekarang dengan kesibukannya, jadi kita mengikuti. Terus si Bayu sedang menyelesaikan masalah internal. lagi ada project. Kita doakan moga-moga lancar ya usahanya. Lancar dong biar bisa kita podcastan lagi dong. Kesan sana di tempat yang masih dirahasiakan. Tapi panjang nih Der tuh. Iya. Kalau di sini gue sebenarnya agak berani ke kiri. Kayaknya kalau dalam kota gue nggak berani tuh, banyak yang jaga. Kalau ini masih agak berani gue. Lu mau kemana sih? Kita Kandang mau ya? ke kandang. Beresin ya. Udah lama juga nggak nengokin studio udah gak dirapi-rapi. Gue sih kesana, cuman ya udah kesana naruh. Ini jadi gudang ujung-ujungnya, bukan jadi studio. Jadi kita mau redekor studio yang waktu itu kita pernah tag waktu beberapa episode, sempet lah situ ya. Cuman setelah di-review, setelah kita lihat-lihat, kayak bisa nih ditacap dikit supaya lebih ciamik gitu. Moga-moga ini juga peredamnya. Soalnya waktu itu si Munir ya yang bilang ya, si Rama bilang. Soalnya gaung ki di situ katanya. Iya. Nah, dia kayaknya dengerin pasti itu. Dan itu kan waktu itu kita terakhirnya nyoba audionya langsung dari si kamera, langsung dari handphone, langsung pakai mic kondensor, sama kita mau coba pakai clip on kan. Jadi kita lihat bang, ya namanya juga masih belajar itu ya. Jadi nyari-nyari formula terbaik. Yang penting kuncinya kitanya happy dulu. Gimana tadi pagi kita semua habis pada rapat semua sama wali kelas orang tua anak murid TK. Wah gila. Lu ngalamin berarti TK dan SD SMP udah pernah ya? Kan si abang kan SD sekarang ya? Ya. Berarti lu udah pernah ngalamin tuh rapat keluarga wali kelas iya. SD. Yang tadi yang mana? Yang kembar. Tadi yang kembar TK kan? TK. Terlihat ya bedanya ya. Beda. Gua kan udah ngalamin TK, SD, SMP, SMA. Dan ternyata emang kuncinya di TK sih. Iya. Fondasinya harus di TK. Anak ya, kayak tadi kan sempat dijelasin juga beberapa poin. Apa? Ya umur 3 sampai 6 tahun itu ya sponge semua diserap ini yang lagi ini. Jadi kalau di saat umur segitu treatmentnya agak kurang tepat, agak ribet tuh ke depannya tuh. Makanya itu harga TK sekarang cukup menguras. kembar lagi Sekaligus dua. Dua lagi. Nah kemarin itu waktu pas gua ngurusin sekolah CS kan gak aja si Saka juga. Ini baru berapa Pak yang ini 3 tahun berapa bulan gitu. Yuk masukin ininya aja preschool. Ntar dulu ya, abang habis daftar ulang SMA juga nih. Loh masih punya kakak juga. Iya. Tapi anakku belum TK sih sebenarnya, playgroup ya. Oh iya playgroup masih 3 ya? Masih 4 ya. 4. Jadi pas keluar pas 7 kurang. Oh berarti playgroup, TK, TKB, baru gitu? Baru SD. Kayak abangnya kan belum masuk 7 sebenarnya. Kan sekarang harus 7 tahun kan nih? Negeri kan? Negeri. Iya sih. Al-Azhar negeri. Gue belajar pengalaman si Boy waktu itu. 6 tahun baru boleh masuk SD kan?
Lah masa anak gua nganggur nih setahun ya, gua nggak mau udah swastain. Emang dulu 6 tahun ya? Iya. Kenapa sekarang 7 ya? Nambah Naik- lagi naik berarti. kali. Iya. Wah, kata gua masa nganggur, udah akhirnya cari solusi. Ditambah lagi waktu itu bisa sebenarnya. Dan itu berulang di pas dia mau masuk SMP. Kan waktu itu sebenarnya mau gua tekan, gua gas lolosin 30 juga kan. Iya. Cuman waktu itu peraturannya ya harus umur sekian, nilai sekian, dan yang rayon ini nih domisili yang sempet repot nih. Iya. Nah waktu itu gue sempet cari-cari selah, dapet ada teman lah yang bisa bantuin. Dia bilang gini, bisa aja Ki anak lo gue bantuin masuk ke 30. Cuman gue tau model anak lo yang pendiam, yang kalem. Nah sekarang itu 30 isinya bukan yang anak-anak terpilih, yang gini-gini, yang udah bukan ya? pinter, udah bukan. Karena sekarang domisili. Dan Oh. umurnya tua kan sekarang yang diduluin kan. Nah anak lu umurnya udah kurang, orangnya pendiam, gue takut anak lu kegencet. Gue malas aja tiap hari lu datang ke sini ntar. Gue gitu, oh iya ya udahlah. Kalau ya udahlah, bablasnya dari situ udah berarti SMP SMA udah swasta aja ini nyarinya. Ditambah lagi nggak ribet, daftar tinggal bawa formulir, bener selesai. Kalau negeri kan harus lapor sini, bolak-balik Iya. sini. Aduh. Nggak tahu ya kalau negeri sekarang kayak gimana, gue belum ini sih. Karena Sisi positifnya sih jadi nggak ada sekolah unggulan katanya. Jadi Iya. jadi kasarnya kayak 30 lah dulu, kita kasusnya 30 aja kan sekolah unggulan. Banyak warga orang sekitarnya justru nggak bisa masuk gitu kan. Oke. Karena nilainya kurang, ininya ini. Itu yang dicegah. Jadi sekolah rata lah sekarang gitu. tapi kalau gue jujur ya, maksudnya ya nggak tahu ya. Kalau gue kadang lebih seneng dibikin skema yang kayak dulu loh. Maksudnya unggulan gitu. Maksudnya jadi apa ya, kayak ya mungkin ada kebanggaan ya, kayak kita dulu masuk sekolah unggulan kan ada kayak wih gitu kan. Cuman memang ya pada akhirnya bener kayak tadi sih, apa Iya. jadi banyak yang ini juga gitu. Kan kurikulum pun berkembang. Pola pikir orang berkembang. Semua kan berkembang kan. Semua sistem bagus, plus minus lah. Hmm. Yang tadi gue juga plusnya itu, ya minusnya yang tadi. Dengan sistem yang sekarang jadi repot nih, tambah lagi kayak kemarin ada lagi infonya katanya sekolah swasta pun sudah digratiskan beberapa kan, yang kita ngobrol sama Ujil juga kan. Oh iya. Ya walaupun mungkin sekolah swasta yang tier B, 2, 3 gitu, enggak tiba-tiba Al-Azhar, SKD tiba-tiba gratis ya kan. Dan juga gaji gurunya dari mana. Ya sekolah swasta juga kan layernya banyak kan. Iya. Al-Azhar global apa segala macam lah itu. Itu kalau ngelihat website-nya, lihat berapa iseng nanya. Aduh, jangan deh. Yang tadi sih itu sekarang pesantren juga tuh. Nah, pesantren sekarang pun juga modern jatuhnya kan. Harganya lumayan juga ya. Emang si abang mau di pesantren tadi? Pesantren ini. SMP-nya? SMP-nya insya Allah. Inilah maksudnya. Kalau dulu kan kita taunya pesantren ya gontor, pesantren tradisional lah itu. Kalau sekarang modern dulu. Ngeri-ngeri. Sekarang pesantren juga ini juga apa? Banyak yang ya emang sih kalau gue sih terus terang masih 50-50 lah ya masukin anak ke pesantren, karena nggak tahu, mungkin emang dari dulu, karena dulu seringnya tuh waktu jadi bengkel. ya kalau waktu gua kecil tuh Sama. terkesan pesantren tuh kayak misalkan Badung nih tadi pesantrenin lo gitu. Gua dulu kalau kamu nggak keterima sampai 30, kamu masukin pesantren. Aduh. Jadi di benak kita tuh pesantren masih sesuatu yang Ya ibarat katanya bengkel bener kata orang. masih momok gitu. Iya. Nah, kalau dari gue sama istri, kalau istri sih lebih ini ya, karena pikir kan berharap bisa pendidikan agamanya lebih oke lah dibanding orang tuanya gitu, lebih develop. Justru yang agak lebih ngedorong sama ya. Istri lebih ini udah, maksudnya kita kan ilmunya tuh segini aja gitu. Ya bisa sih, maksudnya nambah ya paling karena ngaji itu. Tapi kalau dari emang dididik, difokusin dari sekolahannya, berharap dia akan lebih baik lagi dari kita gitu. Nah, kalau gue masih 50-50 karena
Tambah lagi dengan pengalaman beberapa teman kita. Iya. Kalau gue lebih ke ini sih, maksudnya masih ada harapan kalau gue yang mau mendidik dia gitu secara Ego langsung. orang tua gitu. lah. Masih ego bapak lah gitu Iya. mungkin ya. Tapi kalau misalkan memang itu yang terbaik buat dia, ya gue sih nggak masalah juga. Karena dulu gue berharap, ada momen berharap gue dulu, coba dulu gue pesantren ya gitu. Maksudnya ada hal-hal yang bisa, Iya, yang gue mungkin lebih tahu banyak lah. Iya. Walaupun sekarang juga Ya, tetap belajar, ya, belajar kita. lebih mudah sih malah sekarang kan, karena ada Ya, tapi e-book, juga ada dengan perkembangan sekarang juga kan metode pengajaran pesantren yang tadi gue bilang modern kan udah sekarang. modern. Dan nggak seserem ya papa kata. Dulu temen gue di pesantren kalau pulang ke rumah ada aja tuh yang dia sakit inilah, sakit itu, mungkin ada ya yang tadi gue bilang pesantren tradisional. Kalau pesantren modern housingnya juga kayak apartemen ini. Ini juga kalau dulu kan ada banyak segala macam lah, bullying segala macam ya. Kalau sekarang ya mungkin itu juga ya kenapa sekarang, kemarin kan gue nanya-nanya juga kan, mau kapan Pak? Ntar masih 3 tahun lagi. Oh ini maksudnya gue pengen tahu ada semacam pelatihannya gimana, cara dia ngedidiknya gimana di dormitorinya gitu. Ngeri yang ya tau lah, ada kan yang kalau asrama gitu kan ada aja nih, bukan berarti mengecilkan orang-orang yang asrama ya, tapi ya bullying segala macam itu kan memang praktek yang turun temurun kan. Gue dulu diginiin sama senior gue gitu, sekarang gue mau giniin. Nah banyak yang sampai nauzubillah yang menimbulkan korban jiwa. Nah itu yang memang kita coba juga cari. Coba dihindarin juga gitu. Cuman yang memang bukan menjamin ya, lebih ke ini lebih baik lah gitu, asramanya lebih ketat, nggak ada gini gitu ya, itu jatuhnya lebih costly gitu kan. Tapi ya kalau gue sih balik lagi masalah anak mau masukin pesantren negeri atau anak hobi apa pengalaman si elang ya. Anak sekarang nggak bisa kita yang nunjuk sih. Mungkin sama dia dijalanin, tapi dijalaninnya ya sekenanya aja gitu loh. Soalnya kalau emang dia yang bilang, kayaknya masuk pesantren deh gitu. Oh boleh deh. Soalnya Sila kan SD Islam tuh. Gua nggak pernah juga Sila si aja waktu itu nanya, tuh anak lu mau disunat umur berapa? Nah dulu nih, ini anak agak lain nih, nggak bisa nih digini. Tahu kelas 3 pulang sekolah, abang belum sunat ya? Belum. Abang sunat ah. Teman-teman abang udah pada sunat. Kata Ustadz gini. Oh, berarti emang harus dia kan gitu. Harus dari ininya. Jadi triknya gue adalah kalau gue mau ngapa-ngapain si elang nih, gue konsultasi aja sama wali kelas. Pak, Bu, kayaknya sih mau ada gini-gini, coba deh tolong Bu disentil-sentil, saya tadi di rumah saya dorong gitu. Karena emang ada masanya kayak merasa kita juga lebih nurut sama guru daripada orang tua. Kan katanya udah ada momen di mana gue dengar dari mana, kalau nggak salah istri gue yang cerita deh. Jadi di kayak ada ustazah gitu bilang anak cowok tuh yang misalnya kayak di umur berapa sampai umur berapa gitu dia akan mendengarkan orang tuanya. Iya. Orang tuanya akan menjadi pahlawannya lah bagi dia, hero-nya lah. Nah, usia selanjutnya dari periode itu dia akan melihat orang-orang yang keren di sekitarnya gitu. Bisa jadi itu gurunya, bisa jadi itu omnya, temennya gitu. Atau bapaknya temennya. Nah, ntar ada lagi di umur berapa tuh baru ini tuh sahabat-sahabatnya, temen-temennya tuh dia akan lebih cenderung ini. Nah, ntar di usia lanjutnya lagi balik lagi ke bapaknya. Dan udah ngerasain jadi bapak. Iya. Ternyata tapi dia Pak, ternyata bapak kemarin nggak salah, saya yang salah. Kan gue tuh pernah gue share di Instagram. Saat ini adalah masa-masa di mana lu ngerasa bener tapi anak lu ngerasa salah. Gitu loh. Oh iya. Dan lu akan ingat ketika lu merasa bener dan bapak lu anggap salah. Jadi muter.
Ya kalau kayak pesantren gue sih emang kalau gue secara pribadi bukan mengecilkan emang nggak ke situ arahnya ya. Nggak ke situ arahnya dari jari gue juga nggak mau si Elang juga gue nggak pernah mengusulkan gitu di omongan istri sama anak lagi ngobrol sama si Elang tuh gue nggak mau pesantren bang gitu. Tapi emang kemarin waktu pas mau naik SMA itu udah sempet kita mau masukin ke Akmil tuh. Oke. Maknya tuh yang udah masukin dulu dibecandainnya sampai ih bang ntar kalau kamu udah pakai seragam adik-adik lihat kan bangga. Tapi dalam hati kecil gue juga wah pengen juga sih sebenarnya gue anak gue jadi begitu bukan apa-apa. Dulu temen gue ganteng banget, dia ikut pelatihan satpam 3 hari pulang-pulang jadi kayak jenglot kata gue. Kurus hitam. Wah gimana anak gue 3 tahun pendidikan. Nah kalau pesantren gue masih nah, sebenarnya udah ditanya tuh ke anak gue. Cuma anak gue karena dia oke aja sih kayaknya Pak. Kamu mau ini? Oke. Dia cenderung lebih penurut tapi apa ya? Ya cuman orangnya mungkin kayak gue aja gitu ya agak nerima aja, jalanin aja yang ada ya. Lah gitu ya. Cuman ya itu. Kalau dari dia sih ya oke di mana gitu. Dan dia asal orangnya gitu. Dia cenderung lebih seneng yang misalkan dikasih pilihan nih, oh pesantren ini. Oh. Dia lihat ininya, wah ini ada kolam renang ini. Dia lebih ya, suka yang, wah ini ada futsalnya nih, gitu. Seneng yang gitu. Tambah lagi kalau gue sih lihatnya kalau si abang tuh kilik-kilikannya Umi tembus juga tuh sama dia tuh, ya karena dia dekat sama Umi ya, iya kan. Nah, kalau gue dulu kan emang ya nggak tahu ya karena didikan orang tua juga ya. Tahu. Udahlah gitu. Nggak terlalu ke sana gitu kan. Kan dulu udah role modelnya Pai waktu itu. Anak gue. Padahal dulu waktu gue SD ya, itu kan gue dapat ijazah 2 tuh. Ijazah merah sama ijazah hijau. Karena gue SD Islam kan. Jatuhnya Madrasah Ibtidaiyah. Oh. Jadi ijazahnya tuh 2, ijazah nasional sama ijazah hijau, ijazah pesantren buat agama gitu. Buat referensi jadi, lo masukin. Kalau pesantren nih, kalau lanjutin pesantren nih pakai yang ijazah hijau. Kalau mau SMP negeri pakai yang ijazah merah. Nah dulu teman-teman gue banyak kan tuh larinya pesantren semua. Pesantren semua. Sama kayak adik gue yang bontot si Ai. Dia dulu malah yang minta. Kan kita satu alma mater kan, SD-nya. Iya. Di mana sih? Di Arsidia belakang. Oh, Arsidia. Belakang STM Walang Jaya. Iya. Nah, dia yang minta. Soalnya dia sahabatnya tuh, teman sebangkunya. Segengnya lah ya. Masuk pesantren. Minta ke nyokap kan, Mak, mau pesantren aja gitu. Nah, nyokap yang nggak kasih. Bontot. iya bener bontot. Iya bontot. Ya, mungkin kalau anak gue yang lain sih bodo amat. Ini bontot ini paling ganteng ini. Bontot. Sunatnya paling heboh. Si abang udah lelet pesantren mana? Kemarin kalau Bokin ini yang ini kan apa? Cendekia. Udah. Ya udah nggak ada jeleknya. Mahal ya. Baru kelihatan tuh ya. Dari ini SMP ini ya. Mahal ya. Dan kayaknya kalau udah di situ akan nyambung dia ke dia terus tuh. SMA-nya di sono. Mesir dong larinya kuliahnya dong. Mungkin. Cuma kalau gue yang gue bantuin nyari juga. Kalau gue kan lebih yang fokus yang dari ini kan. Di mana sih boardingnya dia? Boardingnya di BSD kalau nggak salah di. Dekat. Oh di BSD dia. Kalau gue nyari-nyari yang di Bogor ada tuh yang pesantren-pesantren ya, yang sekali lulusan jemput, sekali jalan-jalan gitu ya. Kalau ke BSD ya ke mall lagi jalan-jalan ya. Sebenarnya di dekat rumah juga ada, cuman ya itu
dan bagus juga gitu. Gue Oh. sempat sering ke situ juga kan sholat. Nah, gue lihat ya anak-anaknya bagus juga nih ajarannya yang dari Madinah gitu. Iya, iya, iya. Nah, cuman istri kayak agak kurang prefer. Nah, itu juga harus kita coba kita bahas dah. Perbedaan point of view dari sekolah atau dari pesantren, suami atau dari istri. Oh, itu. Kurang nempel. Apa kalau kita ya laki-laki yang suami pasti punya point of view sendiri, kita cari yang gini-gini. Nah, kalau istri gini-gini. Kalau gue debatnya suka di situ juga tuh. point of view gue karena deket dan ininya kan bagus gitu. Gue pikir ya nggak apa ya, cost-nya masih terbilang middle lah ya. Gue masih ya oke lah gitu. Kita akar oke lah. Dan bagus juga ininya gitu. Gue lihat pas lagi sholat anak-anaknya yang mulai apa ininya gitu. Oh ini oke nih, gue bilang sesuai lah yang kaidah-kaidah yang gue pelajarin. Nah, cuman kalau istri gue katanya temennya ada pengalaman di situ kan, dia dekat juga kan gitu. Oh iya, iya. Pengalamannya adalah anaknya jadi karena deket, jadi apa-apa tuh Pulang. iya gitu. Dikit-dikit Jadi dikit-dikit independensinya tuh masih ini sakit dikit mau pulang gitu kan. Karena deket ya, jadi karena dia tahu deket gitu kan. Iya. Kata dia pengen yang middle jauh lah gitu. Jadi untuk pulang tuh dia males lah gue pulang gitu kan. Dengan gue di ini aja gitu, di dormitory aja gitu. Kalau gue kadang-kadang yang gue lebih melihatnya ke sisi eksternal lah, bukan internal mah sekolah semua pesantren 11-12 lah, nggak terlalu jauh beda, semuanya baik gitu. Gue lebih ke sisi eksternal lah, kayak misalnya di sini oke. Kadang-kadang yang nggak dipikirin sama nyonya kita di rumah adalah untuk hariannya dalam arti bayarannya segini, udah ketahuan tuh, harga itu kelihatan kan. Nah kan dia nggak kelihatan tiap minggu ada ini, ada itu, ini, ada itu. Ditambah lagi kayak waktu si abang, si Elang mau di sekolah yang bagus gitu. Gue mikir kan, iya, yang hariannya ini nih yang nggak tahan nih kalau sekolah di situ nih. Kalau kita dulu 30 masih ketemu jajanan warung, jajanan ini. Kalau sekolahnya udah di situ, jajannya di mall ya. Itu yang kita pikirin. Aduh. Sisi eksternal yang lebih gue pikirin. Ya gitu lah ya, sistem pendidikan moga-moga lebih baik lah. Tapi gue terus terang masih, karena kan ini Mendikbud ya, ganti ya, baru lagi kan. Dan ini yang lebih konvensional kayak kita dulu gitu. Iya, Kalau gua nggak, jujur gua kabinet ini sangat tidak tertarik sama sekali, jadi gua nggak. Kalau yang kemarin kan Pak Nadiem kan, Pak Nadiem kan dia lebih akademis, modern, justru lebih modern dia. Modern, dia akademisnya kan kayak nggak ada ujian segala macam. Iya. Ya dia kan udah bikin 6 tahun baru boleh SD itu kan. Merdeka, kurikulum merdeka. Ya. Dan guru-gurunya harus pintar juga, harus bisa teknologi segala macam juga. Di sisi lain yang repot ya orang tua muridnya, karena mesti tiba-tiba harus bikin ini, bikin itu gitu. Kalau kayak kita jadi ikutan dulu, sekolah. Kalau kayak kita kan, kalau kemarin tuh lebih kayaknya, kalau gue mikirnya lebih ke anak ini diajak berkreatif gitu. Karena pandangannya Pak Nadiem mungkin ya, industri ke depan ini lebih kreatif. Iya, betul. Jadi pengen si kurikulum ini diajak kreatif juga. Jadi mulai dari dia bisa presentasi. Iya, perbedaannya anak sekarang lebih dibikin berani. Kalau dulu kita kan lebih sistem militer tuh, otoriter gitu. Kita harus nurutin apa kata ini gitu. Kalau sistem yang kemarin ya itu ya orang tuanya jadi ikut sekolah juga. Ya. Dan yang sekarang kan katanya balik ke kayak dulu lagi. Kalau nggak tahu, gue belum lihat lagi. Nah itu ya bener sih ya, ada pro kontranya sih. Cuman waktu kayak kurikulum merdeka kemarin gue sempat enakan dulu ya. Sekarang nih balik lagi nih. Jadi, iya betul. Gimana ya? Ya plus minus ya, kita yang ya kalau kata lagu Edane harus bisa ngimbangin. Kalau gue kita yang kegiles. Sama sekarang kalau misalnya tugas, orang tuanya ikutan tuh. Iya. Ada formnya juga, ada form yang kasarnya
orang tua terlibatnya di apa. Aduh, kata gue kalau silang kan orang udah cuek gitu, tahu wih tanda tangan apaan nih, buat lah orang tua membantu dia cek aja. Oh ya udah gue tanda tangan aja. Kalau sekarang kayak anak SD kelas 3 kemarin sih apa kelas 2 kelas 3 suruh bikin maket apa kan nggak mungkin ya, Nggak mungkin pasti emak bapaknya sekreatif dan seaktif-aktifnya anak. Dan gue masih belum percaya apa sekarang ini si Elang megang gunting sama megang cutter aja gue masih belum percaya 100%, masih gue liatin. Masih belum percaya gue. Terus tiba-tiba waktu itu si Elang suruh bikin gini. Kan banyak tuh properti di tempat syuting. Dari tempat syuting aja pindir berubah. Riset kata gue. Dan gue orangnya kalau udah mulai ikutan kan gatel kita ya. Nggak lurus bang, gue balik. Jadi kan gue yang bikin ini. Kalau yang kreatif tuh boken gue pasti ini. Oh ini yang baru nih helikopter ini nih. Apa namanya? Tunggu helikopter dibilang apa? Apa kalau Puma, Super Puma. Ini kalau menara atau itu apa namanya? Landmark baru Kabupaten Bogor. Kenapa helikopter? Karena helikopter telah memutarkan hati saya. Ada apa di sini sampai bisa jadi helikopter itunya? Gua tadinya menduganya mungkin karena ini Persikabo sama apa? Sekarang kan diambil sama ini kan? Bayangkara. Tentara atau apa? Tentara apa ya? Ya kalau Bayangkara polisi kan biaya ada. Ya terus apa helikopter apa urusannya? Keterikatan Persikabo kita dengan tentara. Dan kenapa helikopter? Iya, dan AU lagi ya. Kan ini udara, di sini ada ya bang. Harusnya di sana ya, tapi di sana. Sih di darat kan? Iya. Sini kata darat. Iya, Cilodong ini. Angkatan udara kan soal strategi Cibinong. apa? Kostrat. Iya. Kostrat. Angkatan udara kan Angkatan udara sono di ini. Cibinong Halim. Bukan. Nah, ini Halim apa namanya? Mayoran. Bukan. Lubang Buaya. Lah, itu jalan nama gue aja jalan radar Auri. Mana sih apartemen gue aja di jalan radar Auri. Ada komplek angkatan udara. Gue sampai gue tanya radarnya mati. Enggak, ini petugas radar aja komplek di sini. Radar apa di Halim? Ya, jauh banget kata gue, kenapa gue bikin di Halim? Iya memang enggak ini. Tapi waktu itu naik Gojek gue sempet tanya lagi. Dulu ada radar gede sini Pak. Wah gimana mau perang, menang radarnya jadi dipindah-pindahin. Ya itulah senipat-senipat kegelisahan orang tua di tahun ajaran baru. Banyak juga nih yang generasi kita berarti ya yang milenial ya, lagi ya menikmati. Kalau gue sebenarnya termasuk yang ini juga kan, apa yang telat lah ya nikahnya. Lu umur berapa sih nikah? 29. Untuk 30. Oh laki sih iya sih. Kalau kayak generasi di bawah kita kan kayaknya rata-rata ya udah umur 22 udah puyeng. Iya udah. Kuliah belum lulus sudah puyeng tuh. Ntar gue nggak ini gue gue. Tapi emang kalau generasi yang Z ya, itu nggak tahu gue sampai sekarang ya mungkin belum paham banget lah ya, karena anak gue kan jatuhnya generasi alpha kan. Jadi yang kembar kan? Yang si abang kan juga alpha kan, kita udah yang kembar malah terakhir tuh, alpha terakhir di tahun ini udah ada masuk generasi beta kan. Nah kalau yang Z ini gue yang nggak ngerti deh, yang kayak kemarin lu cerita itu yang si nya gue yang sampai amazed banget itu. Gila ya maksudnya. Dan generasi mereka kan bisa dibilang yang ngelatih itu kan ya kita bertanggung jawab lah ya atas generasi selanjutnya kan. Kita itu bebannya banyak, kita ngalamin semua generasi. Transisi dari digital, dari analog ke digital, transisi dari ini ke ini, dari wifi yang baru, susah kayak apa tiba-tiba jadi ini, dari semua orang punya gadget. Kita bebannya cukup berat untuk
generasi ke bawahnya. Ya nggak usah ngomong generasi, ke anak-anak bawah kita tuh kita agak repot tuh ngimbanginnya. Kita mau ya kebablasannya waktu itu gue bilang COVID. Ketika COVID kan semua harus punya handphone, semua harus punya internet. Walaupun itu kita bisa debatkan lah konspirasinya ya kan, kenapa dibikin begitu. Ya saat itu udah selesai, anak-anak itu udah sangat amat sulit untuk lepas dari gadget, walaupun dengan semua instruksi parenting tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Ya itu kan untuk anak yang nurut, untuk anak yang dikasih tahu, jangan begini, udahan main handphonenya. Iya ya, yang di iklan-iklan layanan masyarakat itulah. Nah kalau model anak yang ayo udah jangan main handphone, cemberut, marah ini kan nggak bisa diterapin begitu juga, ya kan? Tapi emang ngadepin anak tuh lah susah-susah gampang ya. Gue ya apalagi lu kembar aja sama umur sama ini beda kan satu dengan lainnya kan, treatmentnya. Satu begini, satu begitu. Lah gue yang satu bujang, yang satu anak cewek satu-satunya. Lu juga ini jatuhnya bontot, aduh. Gap generationnya gede banget. Jauh banget. Ya ibarat kata belajar lagi karena udah 10 tahun santai nih. Gue patokan gue adalah karena waktu silang ketika ini anak udah bisa makan sendiri, udah bisa mandi sendiri, udah bisa cebok sendiri, gue udah santai hidup gue. Ya tinggal tugas-tugas selanjutnya nganterin sekolah ini itu udah include lah ya kan. Nah tiba-tiba udah 10 tahun lenggang, ini udah 4 tahun 5 tahun begini tuh kan, ada si Lang, ada si S, ada si Saka kan. Si S udah mulai bisa belajar sendiri-sendiri, yang ini belum nih. Wih gak ngaso nih gua nih 5 tahun gak ngaso gua nih anjing. Kan si S 5 tahun berarti kan gua 5 tahun tuh gak ngaso. Si S umur 4 tahun udah bisa sendiri, si Saka masih. Wih gak ngaso nih kata gue aja. Makanya kadang gue suka heran sama orang-orang yang anaknya berturut-turut bener sampai 4, 5. Wih itu 10 tahun lu gak ngaso aja tuh. Cuman katanya ntar udah ya nggak tau kalau kayak si Elang itu udah cuek kan ya, udah males pergi-pergi. Kan? Nah, itu kadang-kadang yang suka hilangnya momen itu aja, suka hilangnya momen itu. Sekarang udah nggak mau diajak kemana-mana. Kayak kemarin aja waktu itu, ayo bang beli seragam, kan seragammu udah sempit. Ya udah kan, tapi udah tahu nomornya, ya kan nomormu udah ganti, udah gede. Ya tinggal tambah aja 1 nomor kalau nggak 2 nomor. Gua gampar dia nyaut aja. Ya. Mahnya udah buat kebutuhan sendiri, mama gitu kan. Nyanyi kan mama lu jadinya kata gua yang males nih. Gua ngimbangin hasil lagi, ngimbangin ke ini. Ya kita tahu lah umur segitu kita lagi nggak bisa disenggol. Iya. Ya kan? Nah gue jadi ngimbangin kan, aduh. Makanya ya kejadian yang pas lagi ulang tahun si S itu, gue ngimbangin, gue jagain perasaan dia kemarin. Makanya gue ketawa-tawa tapi dalam hati gue mikir, aduh gimana tanamnya rumah ini. Ya kadang ini juga ya, maksudnya ya itu mungkin seninya lah ya. Yang kalau gue dulu nonton film Korea ada yang bilang jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Jadi bener-bener otodidak kita sendiri terhadap masing-masing anak sendiri. Kayak gue dulu kan pernah sempet mau nanya ke lo kan, yang masalah lu pernah mukul anak gak gitu ya? Pernah mukul anaknya gimana ininya gitu. Masa pengen tahu view-nya seperti apa gitu. Tapi ternyata pas gue pikir lagi kan, itu gua. Nah, itu anak gua. Kalau apa sesuatu yang berhasil di lu belum tentu akan berhasil di gua. Kayak parenting aja kan sekarang belum ada yang 100% benar-benar berhasil gitu, kayak buku-buku parenting gitu kan, kita belum lihat juga. Itu kan kayak hasil mungkin hipotesanya mereka yang membuat buku itu kan. Ya tadi gue bilang, lu study case-nya 10 anak, yang 10-10-nya itu atau 8-nya yang ayo stop, iya ibu, iya. Yang 2 yang apa sih? Lu tetap mengambil kesimpulannya yang 8 kan, yang 2 itu nggak lu masukin kan, gitu. Makanya nggak bisa, karena ternyata banyak banget variabel. Waduh, apalagi sekarang dengan internet, dengan nah dulu kita mungkin variabelnya masih bisa diperkecil lah. Lu nggak usah nonton TV, selesai. Atau temen-temennya yang ini, jangan bergaul sama ini, jangan bergaul sama ini gitu. Oh, yang ini tukang bully, jangan bergaul sama dia gitu. Cari pergaulan yang. Kalau sekarang kan jangan bergaul sama dia lewat online. Kan udah jadi ya lingkungannya juga ini. Itu gue sampai sekarang pun masih menerapkan
nggak tahu salah nggak tahu bener ya, tapi kalau menurut gue itu bener, menurut gue untuk di situasi gue kalau malam itu masih gue razia tuh handphone anak-anak tuh. Anak-anak kalau tidur, gue liatin DM-nya, gue liatin WhatsApp-nya, dia ngomongin apa aja. Anak gue ternyata udah kasarnya, anjing lu, udah begitulah. Jadi tapi kalau nggak pernah keceplosan di kita ya, kalau bergaul di ini, ya itu pergaulan lah, susah juga ya bahasa pergaulan gitu kan. Kita juga kan nggak bisa, apalagi anak cowok ya. Iya. Jangan berkata kayak gitu. Tadi bilang kita kuper, katro, katro silang di katro. Kan gue juga nggak mau anak gue di katro-katroin orang. Ya itulah dua koin, si malakama. Juga gitu. Buat kekang ntar anak gue cemen. Ya di sisi lain kan. Sisi lain gue pengen anak gue cool, tough juga gagah. gitu kan, apa keras gitu. Dalam arti bukan keras dia untuk menindas ya, tapi gitu, maksudnya dia paling nggak jangan yang dicengin di sekolahan lah. Atau kalaupun itu jadi yang kebal gitu loh, maksudnya bukan yang mentalnya dicengin kendor gitu ya. Ya kayak moket lah, dicengin kebal makin ini ya, soalnya next kehidupan kan akan lebih berat gitu. Maksudnya lu ya kadang-kadang bukannya gue pro terhadap bullying ya, tapi kadang-kadang ya kayak Deddy Kobuzer juga bilang di podcastnya kan, kayaknya perlu deh bullying. Tapi memang bukan, ya gue juga yang termasuk yang pernah ngebully. Dan gue kadang kalau misalkan itu terjadi sama anak gue kesel juga gitu. Tapi di sisi lain gue pengen dia juga jadi orang yang kuat gitu. Maksudnya nanti lu akan merasakan kehidupan di mana semua orang itu akan membuli lu gitu. Ini belum apa-apa ini belum apa-apa. Kalau lu berhasil di sekolah gitu, dalam artian bisa tahan terhadap itu gitu. Atau kalau sekolah itu sebenarnya gampang lah, misalkan lu nggak cocok pergaulan di situ atau dia dibully, bisa dipindahin kan. Kita bisa bilang ke orang tua, Pak, kita lu pindah. Tapi kalau udah real world, tapi kalau udah kehidupan nyata ya lu nggak akan bisa kemana-mana gitu. Misalkan bertetangga nih, lu nggak bisa adjust di situ, pindah. Lu dibully, mau pindah kan repot gitu, mesti jual rumah dulu gitu. Bukan sesuatu skema yang sesimpel pindahin sekolah gitu. Makanya ya gue akhirnya ada sedikit solusinya, adalah gue yang menampilkan sisi so asik sama temen-temennya anak gue kadang-kadang. Kayak kalau misalnya dulu kalau SMP SD gitu, waktu gue anterin kan selalu tuh dia cium tangan, gue peluk, gue cium pipi. Pertama dia yang apa sih pipi, apa malu gitu, sampai akhirnya di posisinya kalau dia turun palanya udah ngasih begini gitu. Pertama-tama emang gue liatin kayak ada temen-temennya yang jijik gitu. Sini, cium tangan. Gue gitu pertama-tama tuh. Sampai akhirnya kalau gue SMP tuh udah metode gue rasa efektif. Jadi ketika gue nyampe sama Silang turun, cium tangan, peluk-peluk, temennya gengnya dia tuh nunggu di depan, nggak masuk dulu. Om, ya mau tos kayak mau apa, tapi seenggaknya dia aware, ada bapaknya Silang gitu kan. Sampai itu juga tradisi cium tangan itu kayaknya generasi kita yang masih menerapkan generasi kita. Di bawah agak-agak susah. Udah agak ini. Kalau kita yang ngajarin. Om, ya. Wih, kata gue, negor gue tapi tangan udah ngangkat begini. Ngajakin tos, dia bukan ngajakin saling ngelak orang gitu. Ya udah lah, tos aja udah. Nah, mana yang benar sekolah? Oke, Om, ntar pulangnya juga gitu. Balah ada yang udah dijemput belum? Ayo bareng. Nah kan gitu-gituin aja. Itu salah satu tindakan preventif gue supaya anak gue asik. Tapi ya gitulah ya, moga-moga ya sebenarnya kayak kita nggak ada jurus pastinya lah. Cuma nyari jurus yang paling baik di saat itu gitu. Kita juga nggak bisa molding anak tuh seperti apa yang kita mau gitu. Kita pasti kan akan jadinya ya kadang-kadang seperti yang kita mau pun ada aja kurangnya. Mungkin works untuk situasi saat ini ya. Tapi ntar di masa depan kan kita nggak tahu nih apa yang berkembang gitu, apa yang akan bisa. Dan itu kan berdasarkan pengalaman kita fail di beberapa. Iya benar. Kan kita, kayak zaman dulu lah, orang tua kita mungkin lu harus kerja. Pokoknya kerja masuk jam 8, pulang jam 5 ya, atau masuk jam 7 pulang jam 5 gitu. Itu yang namanya kerja gitu. Tapi di saat ini kan, saat kita benar-benar masuk ke dunia ini ya nggak harus seperti itu kan. Dan orang-orang nyata
lu kok nggak kerja gitu, makanya orang tua ngeliatnya gitu. Padahal ya kita kerja, cuman ya ini passionnya Iya. atau formatnya nggak seperti yang kalian kira Kayak- gitu. Kalau yang sekarang banget paling kelihatan, kita dulu susah banget untuk main game sampai domel-omelin apa segala macam. Oh iya benar tuh, itu Ternyata banget. sekarang penghasilan gamer kalau yang Gamer. profesional, wih. Makanya waktu itu si Elang waktu pas bawa ke SMP kan dia lagi gila-gila main game juga tuh. Gua tantangin. Karena gue pernah ditantangin juga kan sama bokap dulu yang gua cerita yang mau nerusin sekolah apa mau jadi pemain band. Kalau mau nerusin sekolah, berhenti pemain band. Kasarnya saya beliin helikopter buat kamu berangkat sekolah, saya beliin. Tapi berhenti main band. Kalau kamu mau main band, saya modalin dari A sampai Z mau jadi apa, tapi berhenti sekolah. Benar. Lah waktu silang kejadian itu gue tantangin gitu, abang mau jadi gamer, tapi bahasanya mungkin lebih halus ya, nggak se-strict bapak kumis itu. Abang mau jadi gamer, ya udah nggak apa-apa. Ntar sekolahnya kursus-kursusnya atau homeschooling lah bahasanya. Yang penting kamu harus tetap dapat ini. Tapi kamu fokusnya di main game, insya Allah Api bisa modalin nih buat jadi gamer. Tapi profesional ya, jangan sampai cuma main-main seneng-seneng doang. Oh enggak loh Pi, abang cuma gini-gini doang. Jadi abang belajar deh. Nah si Elang itu bisa tuh digituin. Nah kalau yang perempuan satu ini kayaknya susah nih. Gua ngomong satu kalimat, dia balasnya bisa 3 paragraf tuh. Tapi kan Pi, kan maknya kata gua aduh. Ya, itu tuh maksudnya ya itu ya balik lagi, itulah susahnya mungkin ya jadi Ya dulu orang kita tua bapak ya. kita melotot, jangankan sampai melotot, baru begini aja deh. Pucet kita udah kecil celana. Nih sekarang kita ngomong bisa dijawab ya, bukan dibantah, dijawab. Udah bisa ini punya Punya argumen sendiri. Punya argumen sendiri. Punya sisi sendiri. iya anak gue juga. Dan Kalau aja tuh pas tapi kan ya gini-gini. Nah, Lah, mungkin dia saat itu kita jawab. kesel ya. Iya. Mungkin saat itu, tapi setelah kita telah setengah jam kemudian ada benernya juga kata Iya. dia ya. Walaupun ya gue kalau gue mikirnya ya pertanyaannya untuk di usianya dia masih masuk akal sih gitu. Tapi kita kan, nggak siap dengan iya, dia ya ngebantah lah istilahnya. Karena kita dilatih generasinya yang Diem, nurut, Nurut. jangan ngelawan. Jadi digituin tuh rasanya Loh, nggak ada takut tuh bocah. rasanya seperti Iron Man. Ya, udah ding. Bang siapa namanya itu? Si Odading dari kayak kasus sekarang. Sekarang jadi begitu lagi aja, ya itu easy come easy go. Iya. Ya semoga para orang tua muda dan pada yang masih berpikir untuk jadi orang tua siap dengan semua Betul. konsekuensinya. Moga-moga ya anak-anak bisa berhasil Ya yang pasti di kita zamannya semua lah ya. pengen yang terbaik buat anak-anak kita sendiri kayak. Jadi kita udah mau sampai nih masuk ke kandang. Nanti kita ketemu lagi kalau udah di kandang ya guys. Saya mau lanjutin merem lagi dulu. Biasaan kalau di jalan dibangunin mulu ngegacret. Bye. Bye.